Salam semesta, hidup itu jalani saja. Mengaji Tajul Arus, rujukan utama mendidik jiwa. Jaga hatimu, sahabat. Mari kita periksa hati kita. Kadang kita merasa senang, kadang pula kita merasa sedih. Atau kadang kita merasa menerima saat dinasehati. Bahkan kadang kita juga merasa tidak terima saat dinasehati, bahkan menolaknya. Dan juga kadang kita ingin memamerkan sesuatu, menyombongkan yang kita punya, lalu tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Dan satu sisinya lagi, kadang kita merasa ikhlas memberi, sabar dalam menerima, lalu melakukan berbagai macam ketaatan lainnya. Itu semua adalah keadaan hati yang tidak konsisten, sering berbolak-balik. Keadaan dan pergerakan hati yang tak bisa diduga-duga. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hati berada di antara jari jemari Tuhan yang Maha Penyayang. Jika Allah mau, Allah dapat meneguhkannya. Jika Allah berkehendak, Allah pula yang dapat menyimpangkannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin dianjurkan untuk berdoa. Doa ini terdapat di Quran surat Al-Imran ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia tersebut. Sahabat, setiap hari kita selalu bertarung pada lintasan nafsu atau lintasan takwa, pada baik dan buruk, bahkan pada bisikan setan ataupun bisikan malaikat. Jika Allah menakdirkan kita jatuh pada dosa dan melakukan maksiat, kita harus segera kembali kepada Allah. Kita harus segera bertobat. Sebab dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan ternyata memberi manfaat. Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, kita jadi bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka dari itu, janganlah kita mengutuk diri kita sendiri atau berputus asa. Disinilah Allah Al-Qahar memaksa kita untuk tunduk, mengabdi, serta menerima segala ketentuannya. Setelah itu, kita memohon kepada Allah agar kita bisa mengatasi lintasan hawa nafsu kita, lalu meneguhkan tekad untuk menetapi jalan takwa. Sahabat masih ingat dengan sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang hati? Iya, di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula tubuh kita. Dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula tubuh kita. Segumpal daging itu adalah hati. Nah, jika hati kita baik, maka kita akan melakukan amalan-amalan kebaikan, sehingga membuat hati kita bercahaya, wajah kita selalu berseri, dilapangkan rezekinya oleh Allah, serta
mencintai semua makhluk. Sebaliknya, jika hati kita buruk, maka kita akan melakukan amalan-amalan keburukan, sehingga membuat hati kita menjadi gelap, disempitkan rizkinya oleh Allah, berprasangka buruk, lalu membenci semua orang. Sahabat, jika hati kita tunduk kepada nafsu, itu akan berpengaruh pada hati kita, sehingga membuat kita merasakan kesedihan, kerisauan, rasa tidak nyaman, dan keterkungkungan. Maka dari itu, kita harus mengikuti hati kita dan menjadikan nafsu sebagai pengikutnya. Jangan sebaliknya, nafsu yang kita ikuti. Sebab hati merupakan iman dan kebaikan, serta sumber perasaan yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan, mencegah kita melakukan keburukan dan kemuliaan. Sahabat, kita juga harus cemburu kepada hati kita jika berpaling kepada Allah, sebab hati yang berpaling berarti adalah pengkhianat. Cemburu itu bukan hanya kita melihat pasangan kita berada dengan yang lainnya. Cemburu di sini adalah keinginan kita untuk hati kita menghadap kepada Allah, serta dipenuhi rasa cinta dan rasa takut kepadanya. Karena seringkali hati kita berpengaruh kepada makhluk, pujian dan penilaian orang lain, harta, kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Sahabat, semoga kita semua bisa selalu menjaga hati kita, sehingga hati kita menjadi istiqomah. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.